Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, kelompok 3. Kami akan membahas tentang ukuran nilai sentral. Apa itu ukuran nilai sentral? Ukuran nilai sentral atau tendensi sentral adalah nilai yang mewakili pusat dari suatu kumpulan data. Jadi kumpulan data banyak itu cukup diwakili satu nilai saja. Nilai ini digunakan untuk menggambarkan sifat umum data dan menjadi wakil yang representatif dari sekumpulan pengamatan. Data biasanya memiliki kecenderungan untuk memusat pada nilai tertentu. Jadi satu nilai cukup untuk mewakili banyaknya nilai. Sehingga kecenderungan itu untuk memusat pada nilai tertentu. Sehingga ukuran sentral membantu memahami karakteristik distribusi. 3 ukuran yang paling sering digunakan adalah mean, rata-rata hitung, median nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Jadi mean itu rata-rata dari kumpulan nilai, median nilai tengah, yaitu diurutkan dulu dari satu nilai ke nilai yang lain, kemudian modus yang paling sering muncul pada nilai tersebut. Langsung saja mean ada dua, mean data tunggal dan mean data kelompok. Mean merupakan suatu ukuran pemusatan data. Jadi pemusatan data ini dinamakan mean atau rata-rata. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Jumlahnya data seluruhan dijumlah kemudian dibagi banyaknya data tersebut. Mean suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Berdasarkan definisi dari mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan kata lain, jika kita memiliki n data sebagai berikut, maka mean data tersebut dapat dituliskan rumus sebagai berikut, yaitu X sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai plus Xn per N. Keterangannya, X sama dengan rata-rata itu. Kemudian 1 sampai akhir itu adalah data ke N. Kemudian N adalah banyaknya data. Sifat dari mean, 1 merupakan wakil dari keseluruhan nilai. 2, mean sangat dipengaruhi nilai ekstrim, baik ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Yang ketiga, nilai mean berasal dari semua nilai pengamatan. Kemudian mean data tunggal. Ini contoh dari mean data tunggal. Contohnya adalah suatu penelitian dilakukan di SMA tentang hasil nilai ujian 10 siswa. Di 10 siswa tersebut nilainya masing-masing 90, 80, 60, 60, 80, 90, 90, 80, 70, 60. Jadi bisa dijawab X sama dengan sigma 90 plus 80 plus 60 plus 60 plus 80 plus 90 plus 90 plus 80 plus 70 plus 60 dibagi 10. Jadi nilainya adalah 76. Jadi semua nilai dijumlah kemudian
kemudian dibagi banyaknya data. Dan ini data adalah 10. Jadi ini adalah contoh mean data tunggal. Kemudian mean data kelompok. Mean data kelompok. Mean data kelompok yaitu rumusnya adalah X sama dengan sigma F kali NT per N. Langsung saja ke soal. Di bawah ini ada suatu penelitian dilakukan di SMA tentang hasil berat badan 40 siswa. Jadi pada tabel tersebut diterangkan nilai 31 sampai 40 kilo, frekuensi 3, NT 35,5, Fx sama dengan Fx 106,5. Jadi cara mencari NT atau nilai tengah itu dengan cara 31 plus 40 sama dengan 71 dibagi 3 sama dengan 35,5. Kemudian Fx cara mencarinya adalah 3 dikalikan nilai tengah. Frekuensi kali nilai tengah. Itu 3 kali 35 sama dengan 106,5. Sampai bawah seperti itu. Kemudian hasilnya bisa kita lihat frekuensi jumlahnya ada 40 siswa. Kemudian Fx ini jumlahnya adalah 2470. Kemudian menjawabnya sama dengan berarti X sama dengan sigma F kali NT atau nilai tengah per N, banyaknya siswa. Sudah kita jumlahkan berarti 2470, X sama dengan 2470 per 40 sama dengan 61,75. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya mean dari data tersebut adalah 61,75 kilo. Di berat badan rata-rata berat badan 40 mahasiswa tersebut adalah 61,75. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah data yang terletak tepat di tengah setelah data diurutkan. Artinya, jumlah data di sebelah kiri dan kanan median sama banyak. Pada data tunggal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan seluruh data. Setelah data diurutkan, median dapat ditentukan dengan menggunakan rumus itu yang ada di situ, M sama dengan N plus 1 bagi 2. Rumus tersebut menunjukkan posisi data yang menjadi median, di mana N adalah banyaknya data. Lalu setelah posisi median diketahui, kita tinggal melihat nilai data pada posisi tersebut. Selanjutnya ada median data kelompok. Median data kelompok adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang disajikan dalam bentuk kelompok atau interval kelas, berbeda dengan data tunggal. Pada data kelompok, nilai median tidak dapat ditentukan secara langsung karena data sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Oleh karena itu, diperlukan rumus khusus untuk menentukan median data kelompok. Langkah pertama dalam menentukan median data kelompok adalah menghitung jumlah seluruh frekuensi, kemudian menentukan nilai N per 2. Nilai N per 2 digunakan untuk mencari kelas median, yaitu kelas yang frekuensi kumulatifnya pertama kali sama dengan atau melebihi N per 2.
Setelah kelas median ditemukan, median dapat dihitung menggunakan rumus. Perhatikan yang ada di layar. Rumusnya Mi sama dengan TB tambah P dalam kurung N per 2 dikurangi F dibagi F. Di situ ada keterangannya, rumusnya Mi sama median, dan seterusnya. Berdasarkan tabel lalu, itu ada contoh soal. Suatu penelitian melakukan kegiatan di SMA tentang hasil berat badan 40 siswa. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel data, jumlah seluruh data adalah 40. Sehingga nilai N per 2 sama dengan 20. Nilai 20 berada pada kelas interval 61 sampai 70. Sehingga kelas tersebut merupakan kelas median, tepi bawahnya kelas median adalah 60,5 dengan panjang kelas 10 dan frekuensi kelas median sebesar 11. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, diperoleh hasil median sebesar 62,32. Artinya nilai tengah dari data tersebut berada pada angka 62,32. Lalu selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Jika kita berhadapan dengan data tunggal, kita cukup melihat angka mana yang frekuensinya paling banyak. Namun, karena saat ini kita juga membahas data kelompok yang disajikan dalam bentuk rentan nilai, maka kita memerlukan rumus khusus untuk menentukan nilai pastinya. Untuk penjelasan rumusnya, coba perhatikan rumus yang ada di PPT. Untuk mencari modus atau MO, kita menggunakan rumus TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Di sini TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Pembahasan contoh soal. Sekarang mari kita terapkan di sini. Ada rumus tabelnya. Soal suatu penelitian ini melakukan kegiatan di SMA tentang hasil berat badan 40 siswa. Mari kita terapkan rumus tersebut pada contoh soal hasil penelitian berat badan 40 siswa ini. Pertama, kita cari kelas modus. Jika kita lihat tabel, frekuensi tertinggi adalah 11 yang berada pada rentan nilai 60 sampai 70. Dari kelas tersebut, kita dapatkan TB-nya adalah 61 dikurangi 0,5, yaitu 60,5. Lalu panjang kelasnya atau P adalah 10. Selanjutnya kita cari selisihnya. D1 adalah 11 dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu 10. Hasilnya 1, sedangkan D2 adalah 11 dikurangi frekuensi sesudahnya, yaitu 8, hasilnya 3. Terakhir kita masukkan ke rumus 60,5 ditambah 10 dikali 1 dibagi 1 ditambah 2.
ini sama dengan 60,5 ditambah 2,5, sehingga hasil akhirnya adalah 63. Mungkin cukup itu. Saya sampaikan. Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa modus atau berat badan yang paling banyak dimiliki oleh siswa di SMA tersebut adalah 63 kg. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang ukuran nilai sentral, mean, median, dan modus. Kalian silahkan memahami dengan baik pada video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.